Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Jadi kita berbicara lagi permasalahan kita untuk mengaitkan bagaimana kita belajar berbicara dan menulis karya ilmiah. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, tentu kita sudah berbincang tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Tentu kita juga bisa melihat bagaimana kita mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia secara detail, dan juga berbagai materi yang sudah kita bahas itu menjadi salah satu bagian yang bisa kita lihat untuk bisa mengedepankan ide dan gagasan secara cemerlang. Nah, kalau kita lihat kembali kondisi kita agar tetap sehat, ceria, dan itu menjadi salah satu bagian untuk bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, tentu itu menjadi salah satu bagian upaya kita. Bagaimana kita bisa menguatkan ide dan gagasan itu ketika dalam posisi kita berbicara. Nah, kalau teman-teman ini menjadi salah seorang masyarakat Indonesia yang tentu akan mengungkapkan ide dan gagasannya itu dalam dua ranah, secara lisan dan secara tulis. Nah, yang pertama, bagaimana kita menjadi sosok yang bisa mengungkapkan ide dan gagasan secara lisan dengan baik dan benar, secara baik dan benar serta santun. Nah, ini tentu menjadi salah satu bagian latihan yang harus kita lakukan. Latihan yang pertama, tentu kita harus memiliki repertoar bahasa yang luas. Kita memiliki pengalaman bahasa yang luas, dan tentu tidak hanya dalam proses kita memanfaatkan ide dan gagasan dalam imajinasi, tapi harus kita praktikkan. Nah, bagaimana praktek itu kita lakukan? Tentu praktek ini harus kita lakukan bagaimana kita berdiskusi dalam forum-forum ilmiah. Forum ilmiah di kelas, kemudian juga pertemuan-pertemuan ilmiah, baik itu online maupun langsung. Ini menjadi salah satu bagian media untuk berlatih. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita memanfaatkan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta santun di dalam komunikasi ilmiah, tentu kita harus melihat bagaimana aspek-aspek yang harus kita perhatikan. Siapa lawan tutur kita? Yang kedua, siapa partisipan kita? Yang ketiga, media yang kita gunakan. Yang keempat, tentu aspek-aspek lain yang harus kita diskusikan dalam pemakaian bahasa itu akan berdampak semuanya. Nah, oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, dalam rangka untuk menguatkan ide dan gagasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, ini tentu akan bisa berdampak ketika kita bisa merealisasikan ide dan gagasan itu secara cemerlang. Nah, dalam apa? Dalam situasi yang kita lakukan latihan secara mandiri maupun latihan berdiskusi dengan teman. Nah, teman-teman secara berpasangan bisa, kemudian teman-teman secara berkelompok bisa, teman-teman secara paralel bisa. Nah, ini bisa dilakukan sebagai contoh, misalnya kita mengikuti webinar. Nah, kita mengikuti seminar daring. Itu lalu kita menyampaikan ide dan gagasan. Misalnya, mohon maaf Bapak, saya mau bertanya. Nah, misalnya itu. Nah, saat bertanya ini diungkapkan, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Marvan. Saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bapak narasumber. Yang pertama, Bapak, saya sangat bangga dan mencintai bahasa Indonesia. Tapi saya merasa ketika mengungkapkan ide dan gagasan dengan bahasa Indonesia masih merasa kesulitan. Bagaimana solusi yang efektif agar saya bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan santun? Terima kasih Bapak, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pencerahan dari Bapak akan mampu memberikan semangat dan memantik motivasi saya untuk senantiasa menyampaikan ide dan gagasan secara cemerlang. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, ketika kita dalam situasi formal, kita juga berlatih menyampaikan ide dan gagasan secara formal. Misalnya, dalam forum pertemuan di kelas. Nah, forum pertemuan di kelas karena teman-teman kita, ini ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Kalimantan Timur, ada yang dari Kalimantan Barat, dari seluruh provinsi menyatu di situ. Nah, kita mempraktikkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Alang Agama Hendra dari kelas B angkatan 2021. Ingin membahas tentang bagaimana penggunaan fungsi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelumnya, bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan dirinya
sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengadakan integritas dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun secara tertulis. Baik, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh karena itu, bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh seseorang sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, baik bahasa secara lisan, tertulis, maupun bahasa tubuh. Bahkan saat kita tidur pun, tanpa kita sadari, kita menggunakan bahasa juga. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol ataupun lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Masyarakat berinteraksi satu sama lain sebagai alat komunikasi antar individu, terus bersosialisasi menggunakan bahasa itu sangat beragam, sehingga pentingnya peran bahasa dalam kehidupan bermasyarakat yaitu bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa di era globalisasi. Pada lingkup kecil seperti keluarga dan masyarakat, kita menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi. Tetapi pada lingkungan yang luas dan bersifat resmi menggunakan bahasa Indonesia secara formal, baik dan benar. Dalam berpendidikan juga, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Biasanya bahasa Indonesia merupakan merupakan pelajaran wajib bagi seluruh instansi pendidikan dari SD, SMP, SMA maupun sampai kuliah. Kependidikan pada semua jenis dan jenjang ini dapat dibanggakan. Bahasa Indonesia telah membuktikan kemampuan bukan sekedar sebagai bahasa pengantar berkependidikan di tingkat lembaga pendidikan dasar menengah, tetapi juga sarana penyebar ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pengetahuan alih teknologi di tingkat lembaga kependidikan tinggi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pengembangan dan permasyarakatan ilmu pengetahuan teknologi menuntut perhatian khusus, serta pengembangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut kedinamisan bahasa Indonesia, terutama dalam kaitan dengan pengembangan tata istilah keilmuan. Selain itu, bahasa akhirnya menunjukkan identitas penuturnya atau orangnya. Jadi bahasa yang diucapkan sehari-hari tergantung orangnya, bagaimana orang itu mengekspresikan dalam bahasa. Baik, fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat berkomunikasi di dalam kehidupan manusia dan bermasyarakat. Berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan cara atau alat lain, misalnya tanda-tanda, gambar, ataupun isyarat-isyarat. Namun, bahasa sebagai alat komunikasi yang paling sempurna
Arti sempurna yaitu kita dapat mendengar secara langsung perintah ataupun perkataan apapun dari manusia yang mengucapkan. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional di negara Indonesia ini merupakan bahasa wajib, bukan wajib, ya wajib. Ada beberapa fungsi bahasa itu dalam kependudukannya sebagai bahasa nasional, terus lembaga sebagai lambang kebanggaan nasional yaitu identitas bangsa, lambang identitas nasional yaitu alat selain itu juga bisa sebagai alat pemersatu bangsa berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya maupun bahasanya. Yang dimaksud bahasa yaitu bahasa daerah. Fungsi lainnya yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, habis itu bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Bahasa resmi di dalam pembangunan, kebudayaan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Baik, menurut saya cukup sampai di sini pembahasan tentang arti dan pentingnya fungsi berbahasa Indonesia. Cukup sekian yang bisa dapat saya ucapkan. Apabila ada perkataan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.